Terima kasih luar biasa. Inilah putra-putri kami SMK Muhammadiyah 5 Babat. Ekstrakurikuler Tapak Suci dengan pembina Bapak Muhammad Willy. Baiklah, untuk penampilan berikutnya, seni tari dengan tari Turonggo Solah yang merupakan ekstrakurikuler siswa-siswi SMK Muhammadiyah 5 Babat dengan pembina Ibu Siti Sumazara SPD. Ekstrakurikuler seni tari, teater, karawitan, dan tembang. Marilah kita saksikan bersama-sama tari Turonggo Solah. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Gela-gelo tandangnya Turonggo Solah, Turonggo krida wani kenya, mapan tanjak gridanya, mapagong sogancana, wosamato gridanya Turonggo Solah.
Solabawa Kridanyo Tantyo Nutirama Krita Samyo Eao Mesem Kuyu Cahya Sumiran Solabawa Kridanyo Tantyo Nutirama Krita Samyo. Ya, kita berikan tepuk tangan penampilan putra-putri SMK Muhammadiyah 5 Babat dengan seni tari yang merupakan ekstrakurikuler dengan pembina Ibu Siti Sumayaro SPD. Sekali lagi untuk peserta yang sudah hadir kami mohon untuk menempati tempat yang sudah disediakan karena sebentar lagi untuk pembukaan Olimpiade Ahmad Dahlan tingkat SMP MTS Muhammadiyah se-Kabupaten Lamongan tahun 2024 akan segera kita mulai. Sekali lagi untuk peserta yang sudah hadir kami mohon untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Sebentar lagi pembukaan Olimpiade Ahmad Dahlan tingkat SMP MTS Muhammadiyah se-Kabupaten Lamongan tahun 2024 akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin,
wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan, kepada yang terhormat pimpinan cabang Muhammadiyah Lamongan, kepada yang terhormat Ketua Majelis Dikdasmen Kabupaten Lamongan, yang kami hormati jajaran anggota Majelis Dikdasmen dan PNF Pendidikan Dasar Muhammadiyah Kabupaten Lamongan, yang kami hormati Kepala SMK Muhammadiyah 5 Babat beserta guru dan tenaga kependidikan, yang kami hormati Bapak dan Ibu pendamping Olimpiade Ahmad Dahlan tingkat SMP MTS Muhammadiyah se-Kabupaten Lamongan, dan seluruh peserta Olimpiade Ahmad Dahlan tingkat SMP MTS Muhammadiyah tahun 2024 yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Olimpiade Ahmad Dahlan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam as-siratal mustaqim. Selanjutnya saya Nadia Vega Makfiro selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pembukaan Olimpiade Ahmad Dahlan tingkat SMP MTS Muhammadiyah tahun 2024 pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Dilanjutkan dengan acara keempat adalah sambutan-sambutan. Acara terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih, semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dilanjutkan dengan acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Kepada Ananda Khairatul Hidayah, kami persilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri sejenak.
Diperkenankan untuk duduk kembali. Memasuki acara yang keempat adalah sambutan. Sambutan pertama dari Bapak Kepala SMK Muhammadiyah 5 Babat kepada Bapak Ahmad Gofur SPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi raqi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak-bapak pimpinan daerah Lamongan, kemudian yang kami hormati Bapak-bapak pimpinan di Dasmen Muhammadiyah Lamongan, serta Bapak-bapak panitia OAD 2024, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP MTS Muhammadiyah se-Kabupaten Lamongan, serta Bapak Ibu pendamping lomba dan anak-anakku semuanya peserta OAD yang hari ini insya Allah 340 lebih peserta yang hadir di sini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat serta hidayahnya, karena dengan nikmat yang begitu besar yang diberikan kepada kita, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat sehat yang digandengi dengan nikmat selamat dan nikmat sempat, sehingga kita semuanya bisa hadir bersilaturahim di SMK Muhammadiyah 5 Babat. Kedua kalinya selawat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, serta umat Islam sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, serta anak-anakku peserta OAD 2024 yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang di SMK Muhammadiyah 5 Babat yang tahun ini ditempati sebagai tuan rumah Olimpiade Ahmad Dahlan tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui SMK Muhammadiyah 5 Babat ada beberapa kampus yang hari ini kita gunakan untuk pembukaan OAD. Ini adalah kampus 1. Di depan sana, di seberang jalan ada kampus 2 yang kita gunakan, nanti ada tempat pameran, kemudian unjuk karya, unjuk hasil kerja SMK Muhammadiyah 5 Babat. Kemudian selamat datang Pak Arif selaku pimpinan cabang Muhammadiyah Babat. Kemudian kita punya satu kampus lagi untuk pengembangan SMK ke depan, yaitu ada di Puncak Wangi yang luasnya 4 kali lebarnya kampus 1 dan kampus 2. Bapak Ibu yang berbahagia, kami
selaku keluarga besar SMK Muhammadiyah 5 Babat sangat bahagia sekali karena Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian bisa berkunjung, bisa hadir sambil melaksanakan kegiatan Olimpiade Ahmad Dahlan tahun 2024. Dan juga Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, karena ini adalah anak-anak usia SMP dan MTS, perlu kami sampaikan juga SMK Muhammadiyah 5 Babat tidak main-main, punya 9 program keahlian. Kalau dulu 9 jurusan, kita punya 9 program keahlian. Yang pertama, teknik kendaraan ringan otomotif yang bergerak dalam servis, kemudian perawatan perbaikan kendaraan ringan selevel dengan mobil, ya mobil keluarga maupun mobil untuk usaha dan sebagainya. Kalau tempat prakteknya ada di kampus 3. Kemudian program keahlian yang kedua, teknik pemesinan yang bergerak dalam bidang pengelasan bubut, fresh dan CNC. Salah satu hasil kerja anak-anak, Bapak Ibu bisa lihat dudukannya TV LCD kanan kiri ini buatan anak-anak SMK. Asli buatan anak-anak SMK. Bisa dipesan. Banyak lagi pembuatan pagar dan teralis. Ini adalah hasil karyanya anak-anak permesinan. Kemudian ada jurusan teknik komputer dan jaringan. Seluruh jaringan internet di SMK Muhammadiyah 5 Babat dikerjakan oleh anak-anak SMK. Ya. Baik itu nanti untuk perawatan, perbaikan, kami serahkan sepenuhnya tim IT dan anak-anak SMK yang bergerak dalam servis komputer, pasang perbaikan jaringan, yang kami sudah bekerjasama dengan Telkomsel Indonesia, kemudian PT Samsung, karena kita untuk yang jurusan TKJ ada 3 kelas program 3 kelas industri. Yang pertama adalah kelas industri untuk yang Samsung, kemudian fiber optik, dan kelas Axio. Itu untuk yang di jurusan teknik komputer dan jaringan. Kemudian kami punya jurusan multimedia. Salah satunya yang bisa Bapak Ibu anak-anak lihat, anak-anak yang pegang kamera itu anak-anak multimedia. Dan hari ini kita live streaming di YouTube. Ya, kegiatan ini bisa nanti dipantau di YouTube. Anak-anak multimedia yang sudah kemana-mana diundang untuk mengambil gambar, mengambil video. Ya, dan alhamdulillah hasilnya juga bisa bermanfaat untuk anak-anak dan SMK Muhammadiyah 5 Babat. Kemudian kami juga punya jurusan asisten keperawatan yang hari ini atau tahun-tahun ini booming. Asisten keperawatan dan caregiver. Caregiver itu semacam, karena caregiver itu ada 2 jenis, perawatan lansia dan perawatan balita. Yang hari ini lagi booming karena apa? Ada beberapa siswa kami yang sudah diterima kerja di luar negeri, terutama di Jepang, untuk jurusan caregiver, dan tidak main-main gajinya, 26 juta satu bulan. Itu setara dengan gaji Bapak Ibu guru yang ada di sini selama 1 tahun. Ya. Di Jepang, loh kok bisa ke Jepang anak-anak SMK? Kita sudah siapkan di sini program bahasa Jepang. Kita datangkan 2 guru bahasa Jepang khusus untuk melatih bahasanya, sehingga anak-anak nanti kalau mau berangkat ke Jepang sudah siap dengan level bahasa yang diminta. Salah satu guru kami dari bahasa Jepang itu ada dari Karangasem. Ya, jauh-jauh dari Paciran kami undang ke sini untuk mengajar bahasa Jepang. Dan selain di Jepang, kami juga akan kembangkan ke Korea.
Mudah-mudahan tahun depan kami sudah bisa merilis untuk yang Korea, karena memang untuk yang Korea itu agak sedikit ketat, terutama untuk bahasa Koreanya. Jurusan yang berikutnya adalah farmasi klinis dan komunitas. Ini yang paling banyak diminati. Kalau bahasanya adalah FKK. Anak-anak diajari tentang baca tulisannya dokter. Tulisannya dokter sing welek gitu, kena diwaca sama anak-anak farmasi. Ya, bisa dibaca, bisa diracik obatnya, ya. Kemudian bisa ditentukan berapa cara minumnya dan sebagainya. Walaupun dengan membaca tulisannya Bapak Ibu dokter yang kadang-kadang kurang jelas. Dan banyak anak-anak yang diterima di rumah sakit, di Rumah Sakit Muhammadiyah Limang Babat, Rumah Sakit Muhammadiyah Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Ini kebanggaan kita, karena anak-anak FKK ini banyak yang kerja, juga banyak yang kuliah. Kemudian ada perbankan syariah yang bekerjasama dengan BTM untuk pelayanan simpan pinjam, ya, terkait dengan akuntansi. Lah ini kalau mau jurusan akuntansi, kita fokusnya adalah di perbankan syariah. Dan kemudian ada teknik bisnis sepeda motor atau TBSM. Ini bergerak atau dalam bidang perawatan dan perbaikan teknik sepeda motor. Bapak Ibu nanti bisa lihat di pojok sana, depannya pintu gerbang, kami kerjasama dengan AAS untuk servis gratis sepeda motor Honda. Silakan Bapak Ibu, nanti kalau berminat berkenan bawa ke sana, karena situ sudah ada tim dari AAS dan tim dari SMK Muhammadiyah 5 Babat. Silakan. Tapi olinya bayar sendiri, khusus untuk yang servis. Yang terakhir, kami punya jurusan program keahlian desain pemodalan dan informasi bangunan. Ini terkait dengan desain gambar, ya. Nah ini kadang-kadang salah kaprah orang-orang menilai, itu TGB ini nanti mesti lulus SMK jadi kuli bangunan. Tidak, lulus SMK siap untuk desain, lulus SMK siap untuk menghitung rapnya anggaran pembangunan. Ini jurusan desain pemodelan dan informasi bangunan. Bapak Ibu, itu adalah 9 program keahlian yang dimiliki pada kita, dan yang berikutnya adalah SMK Muhammadiyah 5 Babat, termasuk SMK PK, SMK Pusat Keunggulan, ya, SMK Pusat Keunggulan di Kabupaten Lamongan yang bergerak di bidang pekerja migran, pekerja profesional ke luar negeri. Kemudian yang terakhir, kami juga punya asrama putri. Bagi Bapak Ibu atau anak-anakku sekalian, jangan khawatir kalau nanti di sini, terutama untuk yang putri, ya, kami sediakan asrama putri. Asrama putrinya ada di pojok sebelah sana, ya, satu paket dengan gedung di kampus 2, pojok di pintu gerbang sini. Nanti kalau mau kunjungan, mau lihat silakan, ya. Tapi mohon maaf, kapasitasnya hanya sekitar 40 sampai 50 siswi. Khusus untuk putri. Ya, kami punya asrama putri, memang tujuan kami adalah untuk mengembangkan keputrian, kemudian memfasilitasi anak-anak putri yang memang jauh dari rumahnya, jauh dari SMK Muhammadiyah 5 Babat. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, yang terakhir saya nitip pantun sebelum saya akhiri, ya. Mudah-mudahan ini pantunnya gak mekso-meso, sepenting gatuk gitu ya. Loh, nunggu ya. Goyang gemoy memang asik, tapi lebih asik lagi berpikir kritis dan inovatif. Ikut lomba OAD memang asik, tapi lebih asik lagi kalau juara ikut masuk SMK Muhammadiyah 5 Babat dengan program gratis atau variatif. Mohon maaf bila ada sumur di ladang, kami bisa nitip mandi. Kalau ada umur yang panjang,
saya tunggu di SMK ini. Sekian dari kami. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, diinformasikan untuk mobil dengan plat S7529JA dari SMP Muhammadiyah 16, kami mohon untuk dipindah diparkir di pendopo Kelurahan Babat. Sekali lagi kami informasikan untuk mobil dengan plat S7529JA. Terima kasih. Dilanjutkan dengan sambutan yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua Majelis Dikdasmen Kabupaten Lamongan kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Lutfi MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati bersama-sama Pak PDM, dalam hal ini Pak Yai Tholib Iskandar, menghadiri bersama Bapak Pimpinan Cabang Babat PCM dan Majelis Dikdasmen yang sama-sama kita hormati, seluruh teman-teman dari Majelis PDM yang hari ini hadir, terima kasih. Mudah-mudahan karena syukur kita menjadi wasilah kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Kepala Sekolah Madrasah yang menghadiri atau yang ikut mendampingi yang saya hormati, bil khusus Pak Ghafur selaku Sohibul Bait Kepala SMKM 5 Babat yang berkenan semua kegiatan ini bisa diterima. Terima kasih. Adik-adikku yang saya banggakan, pertama ingin kami sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini adalah ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Panitia Majelis Dikdasmen PDM Kabupaten Lamongan, lebih khusus kepada tim IT yang dikomandani oleh Pak Dekan Pumla, prodinya apa? MIPA, ya, Sain dengan timnya. Terima kasih dan perlu kami sampaikan apresiasinya adik-adik, kalau 3 tahun yang kemarin kalian ikut Olimpiade masih berbasis paper. Hari ini alhamdulillah mengikuti perkembangan Olimpiade kita sudah berbasis digital. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan khasanah untuk anak-anak, guru, bahwa ternyata dengan hadirnya teknologi tidak boleh dilarang, tidak boleh dibendung, tetapi harus menjadi bagian alat yang perlu untuk kita pergunakan. Yang kedua, terima kasih kami sampaikan kepada pihak Sivitas Akademika di SMKM yang telah penuh mensupport segalanya. Rapat koordinasi bersama kita lakukan dan alhamdulillah dikomandani oleh Pak Yai Radiin, ini pagi berjalan sesuai dengan rencana. Terima kasih Pak Sivitas Akademika di SMKM. Yang berikutnya terima kasih kami kepada seluruh kepala sekolah, kepala madrasah tingkat sanawiyah dan
sekolah madrasah menengah, sekolah menengah pertama, dengan dorongan dan support panjenengan, alhamdulillah tercatat pagi ini peserta ada kurang lebih 333 peserta dari masing-masing sekolah madrasah yang mengirimkan, dan insya Allah ini nanti akan siap untuk melakukan fastabikul khairat dalam hal pemikiran. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Kepala Madrasah. Terakhir, terima kasih kami sampaikan kepada anak-anakku semua. Hari ini dicatat di dalam sejarah bahwa kalian adalah jawara. Kalian adalah pilihan untuk oleh Majelis Dikdasmen diberi ruang mengukur kira-kira kapasitas kalian itu sudah cukup standar atau belum. Karena itu nanti akan kita lihat siapa jawara menjadi juara. Itulah sesungguhnya yang standarnya sudah di atas rata-rata. Tetapi kalau belum juara berarti standar kalian masih standar yang biasa. Ukurannya berarti ukuran yang kalau ukuran sandal begitu ya ukuran biasa-biasa, yang tidak terlalu jumbo. Nah, majelis memberikan ruang terkait dengan kompetensi lulusan. Insya Allah ada 2 ruang. Adalah yang pertama kita gelar 3 bulan yang kemarin ada O2SM. Fokus terkait dengan non-akademik. Dan alhamdulillah berjalan dengan baik, banyak prestasi yang diukir oleh peserta didik kita. Namun yang jadi catatan dari O2SN itu yang tembus, mohon maaf Bapak Ibu guru pembina atau pendamping atau kepala sekolah madrasah, yang tembus untuk kriterianya KONI baik provinsi maupun kabupaten, rasanya kita harus masih jauh untuk kemudian berlatih. Karena itu mohon maaf kita masih mau menekankan dari sekian sekolah madrasah, majelis berkeinginan bahwa anak-anak yang sudah di atas standar, setidaknya nanti kalau ada ajang yang di atasnya, kita tinggal mengirimkan sesuai dengan kompetensi atau kapasitas anak atau dari mana anak itu berada. O2SM. Hal yang sama kita membaca juga ketika kemudian kita masuk di ruang ini, di ruang yang namanya OAD ini, Olimpiade ini, kita juga kepingin sekolah madrasah yang kemudian levelnya adalah label Muhammadiyah itu betul-betul bisa nembus ke OSN. Itu harapan impian kita. Oleh karena itu standar kita, meskipun soal kita itu belum soal yang persis atau di atasnya OSN, minimal nanti kalau itu nilai yang kita dapat dari Olimpiade Ahmad Dahlan ini, kalau nanti bisa menyamai nilai OSN, maka kita punya peluang untuk kemudian anak itu kita ikutkan di ajang kemudian nasional terkait dengan Olimpiade, bukan hanya lokal di tingkat yang namanya Muhammadiyah. Ini tantangan sekaligus ini ruang. Karena itu sekali lagi majelis memberikan ruang seperti ini. Ayo kita support bersama, kita siapkan benar-benar anak didik kita ini betul-betul ukuran SKL-nya itu mencerminkan dari ukuran SKL yang standar. Baik sikapnya, baik kemudian keterampilannya, dan kemudian kognisinya. Pagi ini anak-anak akan diukur terkait dengan kemampuan kognisi. Yang insya Allah guru kita di kelas, tadi disampaikan oleh Pak Kepala SMK, di kelas akan memberikan praktek baiknya. Praktek baik terkait dengan apa? Terkait dengan mengolah kognisi. Dimulai dari anak harus kenal konsep, harus tahu fakta, harus ngerti prosedur, dan kemudian ke metakognisi. Harapannya pagi ini kalian akan melakukan soal yang kemudian soal itu bisa kalian selesaikan, maka
4 tahapan yang dilakukan guru di kelas ini insya Allah tercapai. Karena itu di Olimpiade ada di samping kemudian sekedar nanti ada tes tulis, ada juga kemudian tes untuk melihat kapasitas aslinya anak itu. Maka nanti kemudian di sesi akhir ada kemudian di finalnya itu kita lakukan yang namanya wawancara sekaligus penggalian terkait dengan ide dasar, konsep utama, benar ndak anak ini menguasai. Adik-adik yang saya hormati, yang saya cintai, saya banggakan, itu sebagai gambaran bahwa majelis memberikan ruang untuk kemudian kalian bisa berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik. Nah, harapan baik ini mohon tolong bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah Madrasah yang saya lihat di list ini kita sampaikan, kalau belum sempat mengirimkan peserta didik, barangkali teman-teman yang nanti dari tetangganya diingatkan, karena ini medan kita, medan berlatih kita. Setidaknya seluruh sekolah madrasah ikut bersama-sama, dan disitulah nanti kita mendapatkan petanya murid-murid kita belajar di madrasah sekolah berbasis Muhammadiyah yang kemudian tetap standarnya adalah standar sesuai dengan standar nasional pendidikan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi dan berharap nanti Pak Yai bisa membuka acara ini dengan sempurna. Akhir dari kami, selamat bertanding, selamat berfastabiqul khairat, seiring doa dari orang tua dan guru kalian, mudah-mudahan kalian nanti dalam melakukan proses pengerjaan soal berjalan mendapatkan kemudahan, dan ingat yang juara tidak banyak, karena itu tetap berupaya semaksimal dan semaksimal mungkin serta harapan doa dari orang-orang yang kita harapkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan kita bisa mengambil guna serta manfaatnya. Amin. Sambutan yang ketiga yaitu sambutan dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lamongan sekaligus membuka acara Olimpiade Ahmad Dahlan tingkat SMP MTS Muhammadiyah tahun 2024. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muthalib Sukandar, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, bapak-bapak dari Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah, sebagai penanggung jawab dan pelaksana Olimpiade yang kita selenggarakan pada pagi hari ini. Bapak-bapak, saudara-saudara pimpinan cabang, Mas Arif dan kawan-kawan yang berkesempatan hadir dan yang SMK-nya menjadi subjek dan sekaligus objek dari Olimpiade Haji Ahmad Dahlan yang diselenggarakan pada
pagi hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para guru, pengasuh SMK 5 Muhammadiyah Babat, dan anak-anakku, para peserta Olimpiade Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sudah berketetapan hati untuk mengikuti acara ini demi meningkatkan kemampuan akademik dan lain-lain, sehingga akan memperoleh hasil yang sebaik-baiknya di kelak kemudian hari. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya tidak akan berpanjang sambutan. Perlu saya sampaikan begitu hebatnya Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu sekarang itu sudah mirip-mirip pemerintah. Lain ruang itu pemahamannya pasti tidak sama. Saya ini kebetulan diberi tugas sebagai wakil ketua yang membidangi rumah sakit sekarang ini. Kemudian membidangi pengawasan keuangan dan membidangi hukum dan HAM. Itu sudah hampir-hampir sulit untuk mengikuti secara teknis perkembangan pelaksanaan program-program Muhammadiyah daerah di bidang pendidikan. Jadi saya ini ya akhirnya menjadi generalis di dalam lingkungan Muhammadiyah dan menjadi spesialis cuma apa yang saya ketahui dari tugas-tugas yang diberikan kepada saya, yaitu bidang yang saya sebut tadi, ada rumah sakit, ada hukum HAM, dan ada pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Di luar itu semuanya ijmali, menjadi generalis. Jadi termasuk di bidang pendidikan ini barangkali nanti ada sambutan saya yang kurang tepat dan kurang sinkron. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, Muhammadiyah ketika berdiri untuk pertama kali, yang menjadi pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah keadaan masyarakat bangsa kita yang sangat mundur di bidang ilmu pengetahuan. Hampir semua sekolah yang didirikan oleh Belanda itu ditujukan untuk menciptakan pegawai untuk kepentingan pemerintah Belanda yang dibayar dengan sangat murah. Jadi ada eksploitasi manusia atas manusia. Karena itu maka sejak awal mendirikan Muhammadiyah yang dipikir pertama kali oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sekolah-sekolah dengan cara modern yang dapat mendidik secara luas bangsa Indonesia sehingga mereka menjadi rakyat masyarakat yang maju pendidikannya. Karena itu maka pendidikan Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih dulu daripada Muhammadiyahnya. Muhammadiyahnya berdiri 1912. Pendidikan Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah yang berklasikal sudah mengikuti metode-metode pengajaran modern
itu tahun 1911. Jadi lebih dulu pendidikan Muhammadiyah daripada Muhammadiyah. Dan adanya Muhammadiyah itu kalau saya lihat dari situ memang didirikan untuk menopang pendidikan Muhammadiyah. Karena itu maka tidak heran dari satu pendidikan madrasah yang berklasikal itu tahun 1911 sekarang sudah menjadi 14.000 atau 15.000 pendidikan dasar, menengah dan atas. Suatu perkembangan yang jauh melebihi perkembangan yang bisa dicapai oleh ikhtiar pemerintah di dalam bidang pendidikan. Kalau sudah sampai kepada perguruan tinggi, maka perkembangan perguruan tinggi sekarang sudah mencapai 172 perguruan tinggi. Jauh lebih besar daripada perguruan tinggi yang didirikan oleh pemerintah. Jadi Muhammadiyah dalam bidang pendidikan itu tidak bisa dikatakan eceran atau ya main-main. Itu sungguh-sungguh dan lebih besar daripada pemerintah Republik Indonesia. Nah, buktinya tadi ya secara singkat saja. Saya dijemput oleh salah seorang penjemput saya dengan sebuah mobil, tulisan di dalam mobil itu, mobil ini kasarnya dibikin secara keseluruhan oleh SMK Muhammadiyah 5 Babat. Batin saya sungguh lebih hebat daripada Presiden Jokowi. Muhammadiyah 5 Babat ini. Presiden Jokowi 10 tahun yang lalu bilang mau bikin mobil SMK. Dan insya Allah kata beliau sebentar lagi sudah akan berkeliaran di jalan-jalan. Sampai sekarang belum ada mobil SMK itu. Tetapi Muhammadiyah 5 Babat walaupun hanya tulisan, karena tadi saya tanya apa ini betul-betul bikinan SMK Muhammadiyah. Kalau betul saya akan bilang alhamdulillah sekarang. Katanya belum Pak, baru tulisannya saja. Saya mohon tulisan ini nanti menjadi kenyataan. Wa minal ahlam ma yatawaqqa. Banyak impian itu yang akhirnya menjadi kenyataan. SMK ini juga dulu impian, sekarang menjadi kenyataan. Apa yang dicapai, rumah sakit yang nanti akan berulang tahun yang ke-5, dulu impian, sekarang menjadi kenyataan. Dan semua yang ada di Babat ini, amal usaha Muhammadiyah dulunya adalah impian yang kemudian menjadi sebuah kenyataan. Dari impian menjadi kenyataan itu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan menurut saya satu, yaitu hati yang ikhlas di dalam berjuang di Muhammadiyah. Jangan di Muhammadiyah mencari penghidupan, tapi hidupilah Muhammadiyah. Kalau menghidupi Muhammadiyah dan bekerja ikhlas di Muhammadiyah, insya Allah kita akan memperoleh penghidupan yang hasanah, penghidupan yang baik di Muhammadiyah. Tetapi kalau sekedar mencari hidup di Muhammadiyah dan tidak mau menghidupi Muhammadiyah, maka yang akan Anda peroleh hanya bayaran
yang mungkin tidak cukup untuk menghidupi anak, istri, keluarga panjenengan semua, dan tidak mendapatkan apa-apa kecuali bayaran yang tidak cukup itu. Tidak akan mendapatkan rahmat, barokah yang akan diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Saya sepakat, murid-murid kita itu terus dikembangkan. Jadi sekarang ini persaingan antar sekolah luar biasa. Yang menyaingi kita itu malah sekolah negeri. Sekolah negeri. Jadi kalau kita tidak berusaha sungguh-sungguh, bagaimana berupaya supaya kita sendiri bisa maju, kita sendiri bisa dicintai, kita sendiri bisa diminati, maka pemerintah, sekolah-sekolah pemerintah itu menjadi persaingan kita. Dan kita tentu akan kalah. Karena itu otak kita mesti berpikir, ya, ikhtiar kita mesti sungguh-sungguh. Sekalipun tidak mendapatkan anggaran pendapatan dan belanja dari pemerintah, kualitas sekolah Muhammadiyah tidak boleh kalah dengan kualitas sekolah-sekolah pemerintah sekalipun. Dan inilah yang harus kita buktikan untuk waktu-waktu yang akan datang. Saya bermimpi Muhammadiyah Lamongan itu mempunyai sebuah sekolah, boarding class, sistem asrama yang di dalamnya tidak saja diajarkan ilmu pengetahuan, tetapi kepemimpinan, semacam akabrinya ABRI yang ada sekarang. Kapan Muhammadiyah Lamongan mempunyai sekolahan seperti itu, di mana setelah tamat dari situ akan menjadi kader Muhammadiyah, kader umat, kader bangsa yang betul-betul tangguh di waktu-waktu yang akan datang. Demikian sambutan saya, mungkin relevan, mungkin tidak relevan, tapi saya yakin ada guna dan manfaatnya. Dan akhirnya dengan resmi Olimpiade Ahmad Dahlan 2024 secara resmi dan terbuka saya nyatakan dimulai. Sekian, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Panitia Olimpiade Ahmad Dahlan tingkat SMP MTS Muhammadiyah tahun 2024 tentang teknis mengerjakan soal. Kepada Bapak Mukri dari UMLA kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati dan anak-anakku yang saya banggakan, semua para peserta Olimpiade, selamat kami sampaikan karena kalian datang ke sini sudah siap untuk melakukan kompetisi yang kami fasilitasi di event OAD tingkat SMP MTS se-Kabupaten Lamongan. Perlu kami sampaikan, yang pertama untuk pembagian ruang bagi peserta Olimpiade untuk mata pelajaran Ismu Baris akan berada di ruang 1, 2, 3 di lantai 1 di belakang panggung ini. Kemudian untuk peserta Olimpiade Mapel IPS, anak-anak akan menempati ruang 7, 8, dan 9 di lantai 2
di atasnya yang tadi dipakai untuk Ismu Baris tadi. Kemudian anak-anakku para peserta mata pelajaran matematika dan IPA akan menempati yang matematika ruang 13, 14 dan 15, sedangkan yang IPA ruang 11, 12 yang ada di lantai 3. Jadi untuk matematika dan IPA nanti berada di lantai 3 berurutan. Akses untuk naik ke atas ada di sebelah timur, nanti panitia lokal akan mengantarkan kalian semuanya. Saya kira untuk pembagian ruang seperti ini. Kemudian untuk teknis secara IT akan dilanjutkan oleh tim IT dari UMLA. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Mufti Aribianto dari tim IT UMLA. Untuk pengantar pelaksanaan OAD 2024 ini akan kita jelaskan, jadi mohon diperhatikan dari teman-teman siswa atau mungkin pembimbingnya. Monggo di next, Pak Hafid. Ya, yang pertama di sini yang perlu diperhatikan adalah alat yang akan digunakan oleh peserta dari SMP atau MTS adalah HP Android atau bisa juga menggunakan dengan laptop yang minimal spesifikasinya adalah RAM 4 GB. Adapun jika di bawah RAM 4 GB ini bisa digunakan RAM 3, hanya saja mungkin ada pengaruhnya sedikit dari kecepatan sistem yang akan dijalankan. Oke, yang kedua di sini adalah menggunakan paket data internet sendiri atau pribadi dari HP masing-masing. Jika nanti ada kendala, bisa menghubungi pihak IT untuk menanyakan password WiFi yang ada di SMK Muhammadiyah 5 Babat ini. Oke. Yang ketiga, sudah terinstall Google Chrome versi terbaru. Nah, ini nanti teman-teman bisa dipastikan terlebih dahulu sebelum dimulai, dicek Google Chrome-nya melalui Play Store Google. Jadi dipastikan versi sudah terbaru. Oke, selanjutnya HP bisa melakukan scan barcode opsional. Jadi teman-teman nanti ada barcode yang ada di kalungnya masing-masing peserta. Barcode itu bisa di-scan. Bisa juga nanti ada link yang kita sediakan untuk pengguna laptop. Di next. Oke, untuk tahapan yang pertama, di sini kita ada 3 tahapan, yaitu penyisihan, kemudian ada semifinal, dan juga yang terakhir adalah final. Di sini ada 4 mata pelajaran, yaitu Ismu Baris, Matematika, IPA terpadu, dan juga IPS terpadu. Masing-masing babak memiliki nilai jumlah soal yang berbeda, seperti penyisihan yang pertama itu adalah 40 soal untuk Ismu Baris, kemudian 30 butir soal untuk Matematika, 40 butir soal untuk IPA terpadu, dan juga 40 butir untuk IPS terpadu. Oke. Selanjutnya di babak semifinal ini ada 20 soal untuk Ismu Baris, kemudian 15 soal untuk Matematika, 20 soal untuk IPA, dan 20 soal untuk IPS. Sisanya di final ini nanti kita sudah tidak menggunakan aplikasi CBT lagi, kita hanya menggunakan untuk soal uraian. Ini isinya ada 5 soal uraian yang perlu teman-teman kerjakan di masing-masing mata pelajaran yang dilaksanakan Olimpiade. Kemudian ketentuan selanjutnya, soal benar artinya memiliki nilai 4 poin jika benar. Jika salah, maka nilai akan dikurangi 1 poin. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi sebelum menjawab, teman-teman pastikan memilih jawaban yang benar terlebih dahulu, karena ketika jawaban itu salah, dia akan mendapatkan -1. Kalau teman-teman mengerjakan 1 soal mendapatkan nilai 4, 1 soal lagi salah, artinya nilainya tinggal 3. Ya. Kemudian selanjutnya ada penyisihan dan juga semifinal, itu waktu pengerjaannya ada 60 menit. Kemudian ada finalnya adalah 45 menit.
sekitar 25% siswa dengan nilai terbaik dari range yang paling atas sampai ke 25% selanjutnya ini akan masuk ke dalam babak penyisihan yang masuk ke babak final atau semifinal. Untuk yang terakhir 5 siswa dengan nilai terbaik di babak semifinal nanti berhak masuk ke babak finalnya. Next. Oke, ini mekanisme untuk di lapangan menggunakan CPT-nya. Ya. Peserta melakukan scan pada kartu peserta. Di masing-masing kartu peserta teman-teman bisa dicek. Nanti barangkali ada yang kesulitan bisa di scan barcode. Kemudian ada nama peserta, ada nama sekolah, ada nama mapel dan juga user serta password yang akan teman-teman gunakan masuk ke dalam sistem CPT. Next. Oke, mekanisme selanjutnya di sini jika tidak bisa scan barcode, maka teman-teman bisa mengakses s.id/OAD 2024. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau tidak bisa scan barcode, karena kamera cenderung beberapa kamera itu tidak bisa baca barcode, apalagi tidak punya aplikasi scan barcode. Ya, itu bisa masuk dengan akses melalui s.id/OAD 2024. Next. Nah, untuk username dan password tadi bisa dilakukan login di sini. Nanti jika benar bisa langsung masuk ke dalam sistem. Next. Nah, untuk mekanisme selanjutnya ketika sudah masuk ke dalam sistem, di ujung bagian kanan itu ada titik 3, itu bisa diklik. Nanti teman-teman bisa masuk ke halaman jadwal ujian. Nah, jadwal ujian ini nanti disesuaikan dengan mata pelajaran yang sudah teman-teman masuki di Olimpiade ini. Next. Nah, ini nanti ketika sudah dipilih, maka yang perlu diklik adalah klik mulai, kemudian melanjutkan dengan mulai tes. Next. Oke. Nah, di sini nanti ketika sudah mulai, maka waktu akan terhitung selama mulai dari jam 9.15 menit, ini sudah buka sistemnya, kemudian nanti selesai paling lambat adalah jam 11. Oke. Jika sudah selesai mengerjakan bisa dilanjutkan dengan nomor next, kemudian diisi selesai. Next. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ini hal penting yang teman-teman perlu ketahui tentang pelanggaran yang ada pada sistem kita. Yang pertama, tidak diperkenankan mencontek dengan cara apapun. Ya, karena pegangan kita adalah smartphone, barangkali teman-teman kok bingung kemudian mau browsing, itu sistem akan otomatis tertutup sehingga ujiannya akan dianggap selesai dan mendapatkan hasil apa adanya. Oke. Jika terjadi kesalahan mungkin bisa dikomunikasikan dengan IT, kemudian nanti akan kita reset ke mode awal. Hanya saja waktunya akan kita kurangi. Oke. Selanjutnya, jika siswa keluar dari browser, maka sistem akan mengakhiri ujian dalam 1 menit. Artinya ketika teman-teman sampai melakukan browsing di halaman lain, kurang dari 1 menit atau maksimal 1 menit, sistem akan tertutup. Artinya tidak bisa membuka satu sama lainnya. Nanti teman-teman mungkin takut terganggu, nanti di mode ini saja, di mode gangguan saja. Jadi kalau di smartphone itu ada mode jangan diganggu itu ya. Itu nanti dinyalakan saja. Jadi tidak ada yang namanya WhatsApp, SMS atau notifikasi sosial media yang lain masuk, hanya fokus pada pelatihan atau mungkin olimpiade yang dilaksanakan. Yang terakhir, pengawas dapat mengakhiri ujian siswa melalui sistem apabila terbukti melakukan kecurangan. Next, Pak Hafid. Tidak nyala. Tidak nyala. Habis. Oke. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada pertanyaan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau sudah ditutup oleh pembawa acara, berarti setiap peserta menuju ruangan sesuai dengan mapelnya masing-masing. Ya, terima kasih.
Demikian penjelasan teknis mengerjakan soal Olimpiade Ahmad Dahlan tingkat SMP MTS Muhammadiyah tahun 2024. Kami ucapkan banyak terima kasih. Dilanjutkan dengan acara yang terakhir adalah penutup. Tibalah kita di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya ada salah kata yang kurang berkenan di hati para hadirin. Dan marilah kita tutup acara pembukaan Olimpiade Ahmad Dahlan tingkat SMP MTS Muhammadiyah tahun 2024 ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun wal qalami wa ma yasturun summas salam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami informasikan untuk peserta Olimpiade Ahmad Dahlan untuk mapel Ismu Baris ada di ruang 1, ruang 2 dan ruang 3 lantai 1. Kemudian untuk mapel IPS ada di ruang 7, 8 dan 9 di lantai 2. Untuk mapel matematika ada di ruang 13, 14 dan 15 ada di lantai 3. Dan untuk mapel IPA di ruang 11, 12 dan di aula ada di lantai 3.